Oke guys, menemani belajar kalian, kita akan membahas soal PAS Kimia semester 1 kelas 12 ya. Nomor 1, sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah zat terlarut. Ya betul ya. Makin besar molalitas suatu larutan non-elektrolit maka ya, jika molalitas atau konsentrasi semakin besar, maka apa yang akan semakin besar pula? Yang semakin besar pula itu adalah delta TB, delta TF, dan Pi ya. Kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Maka makin besar molalitas suatu larutan, maka makin besar penurunan titik beku larutannya. Oke guys, lanjut nomor 2. Suatu senyawa sebanyak 3,42 gram, ini berarti adalah GT-nya atau gram terlarut, ya, dilarutkan dalam 500 gram air, ini berarti gram pelarutnya, mempunyai konsentrasi 0,02 molal, maka MR senyawa tersebut adalah, yuk kita pakai molalitas ya. Molalitas itu rumusnya apa? GT dibagi MR dikalikan 1000 dibagi dengan GP. Oke, molalitasnya adalah 0,02, gram terlarutnya itu 3,42, MR-nya tidak tahu. Dikalikan 1000 dibagi gram pelarutnya kan 500 ya. 1000 bagi 500 berapa? 2. 0,02 dibagi 2 itu 0,01, maka MR-nya adalah 342. Oke guys, jawabannya adalah C. Next kita masuk ke soal nomor 3. Manakah yang dikatakan proses beku pelarut ya? Yang namanya pelarut itu adalah yang ini ya Dek, ini. Ini pelarutnya ya. Kalau ini adalah larutannya. Proses beku, membeku itu ke sini ya. Ini membeku. Kalau ke sana itu mendidih. Nah, berarti yang dikatakan proses beku pelarutnya itu adalah L ke R ya. Jawabannya adalah D. Kalau K ke Q itu adalah proses membekunya larutan. R ke M itu adalah proses mendidihnya pelarut, sedangkan Q ke N itu adalah proses mendidihnya larutan. Oke ya guys. Next kita masuk ke soal nomor 4. Tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 32 cm Hg. Berarti ini adalah P0-nya. Maka penurunan tekanan uap berarti yang ditanya itu adalah delta P. Berapa delta P-nya? Kita punya rumus. Delta P itu rumusnya adalah P0 dikalikan dengan XT ya. Sedangkan XT itu adalah NT dibagi dengan NT ditambah NP. Karena ini adalah senyawa non-elektrolit, maka tidak perlu kita kalikan faktor Van Hoff ya, nggak usah kita kalikan I. Oke, terus kita cek di sini 46% itu artinya adalah gram terlarutnya adalah 46 gram, maka sisanya adalah pelarutnya ya. 100 dikurangi 46 berapa, Dek? 54 gram ya. Oke, berarti nanti ketemu NT-nya itu adalah 46 dibagi MR-nya. C2H5OH MR-nya berapa? 12 kalikan 2 itu 24, 24 ditambah 6 itu adalah 30 ditambah 16 itu 46. Berarti MR-nya adalah 46 gram dibagi dengan MR. Oke, maka molnya adalah 1. Ini adalah NT-nya. Kita cari NP-nya. NP itu rumusnya adalah sama saja gram dibagi MR. Pelarutnya tuh air 18 ya. Maka mol pelarutnya adalah 3. Yuk kita masukkan. P0-nya 32, NT-nya adalah 1 dibagi 1 tambah 3 itu 4 ya. Berarti sama saja 32 dibagi 4, maka 8 mm Hg. Oke guys, lanjut. Nomor 5, larutan di bawah ini yang memiliki titik beku paling rendah. Kalau mencari titik beku paling rendah, kamu carilah konsentrasi yang paling tinggi. Ya, tetapi kalau dia senyawa elektrolit kita jangan lupa kalikan ion. NaCl itu ionnya 2, Na-nya 1, Cl-nya 1, Na plus Cl min. Maka kita kalikan 2, jadinya 4 ya. 4 molal. Ini MgNO32, ini ionnya 3, kita kalikan 3, maka jadi 6 molal. CaSO4 tuh ionnya 2, Ca2 plus SO4 2 min, kita kalikan 2,
maka 4 molal. Ini adalah senyawa non elektrolit, maka tetap ini ionnya adalah 2, K-nya 1, Cl-nya 1, kita kalikan 2. Maka manakah yang konsentrasinya paling tinggi? Jawabannya adalah B. Oke ya guys, lanjut nomor 6. Untuk menaikkan titik didih 250 ml air. Nah, berarti ini adalah gram pelarut menjadi 100,1 Celcius. Ini adalah titik didih larutan. Maka nanti ketemu delta TB-nya adalah 0,1. 100,1 kurangi 100 ya. TB larutan dikurangi TB pelarut. Pertanyaannya, berapakah sih jumlah gula yang harus dilarutkan? Berarti yang ditanya itu adalah gram terlarut. Oke, kita menggunakan sifat koligatif delta TB. Delta TB rumusnya adalah M dikalikan KB. Jangan lupa karena gula maka tanpa I. Delta TB-nya itu 0,1. Molalitas rumusnya adalah gram terlarut dibagi MR-nya 342 dikalikan 1000, pelarutnya 250, KB-nya itu adalah 0,5. Ini ya guys, ini adalah 4. 4 dikalikan 0,5 itu 2, maka nanti GT-nya Mbak buat di sini ya. Maka GT-nya adalah 34,2 dibagi berapa nih tadi? 4 bagi 0, 4 kali 0,5 2 ya. 34,2 kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 17,1. Oke guys, jawabannya adalah D. Oke guys, kita lanjut nomor 7. Larutan NaOH 4%, MR-nya 40 akan membeku pada suhu berapa ya? Kita berarti mencari delta TF-nya dulu guys. Delta TF itu rumusnya adalah M dikalikan KF. Jangan lupa NaOH ini senyawa elektrolit, maka kita kalikan I. Untuk elektrolit kuat, maka I itu sama aja dengan jumlah ion. Di sini NaOH jumlah ionnya 2 ya, Na-nya 1, OH-nya 1. Yuk kita masukkan molalitas GT dibagi MR dikalikan 1000, GP-nya 96. Dari mana ini Mbak? Ternyata 4%. Artinya GT-nya 4 gram, GP-nya sisanya ya 96. Kita kalikan KF, KF-nya 1,86 dan kita kalikan I. I-nya itu adalah 2. Nah, kalian butuh kalkulator ya. Saya sudah menghitung, jawabannya adalah 3,88 guys. Jangan lupa ini masih delta TF. Nah, maka nanti TF itu rumusnya adalah 0 dikurangi delta TF ya. Atau titik beku pelarut dikurangi titik penurunan titik beku larutan. Karena di sini adalah titik beku pelarutnya itu 0 yaitu air, maka 0 dikurangi 3,88. Maka jawabannya min 3,88. Oke, jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Sebanyak 27 gram zat non elektrolit A dilarutkan dalam 150 gram air mendidih pada suhu yang sama. Oh, ternyata titik didihnya sama. Kalau titik didihnya sama, maka delta TB-nya sama. Nah, kita lihat aja ya. Kita pakai delta TBA itu sama dengan delta TB-nya CaBr2. Apa rumusnya delta TB? M dikalikan KB. Nah, kalau yang ini M dikalikan KB, jangan lupa kita kalikan I karena dia adalah elektrolit. Kalau A-nya non elektrolit gitu ya guys. Ini kita hilangkan aja. Rumusnya molalitas adalah gram dibagi MR-nya tidak tahu dikalikan 1000, gram pelarutnya adalah 150. Oke ya guys, ini CaBr2-nya 20 gram, MR-nya itu 200, dikalikan 1000, dibagi GP-nya 300. Nah, berapa nilai I-nya? Nilai I-nya adalah sama aja jumlah ionnya, karena dia senyawa elektrolit kuat. Ya, Ca1Br2, maka ionnya adalah 3. Gitu guys, MR-nya kalian hitung sendiri ya. Nah, saya udah ketemu MR-nya adalah 180. Jawabannya adalah A. Next, kita masuk ke soal nomor 9. Untuk membuat 200 ml urea yang isotonis. Kalau isotonis itu artinya tekanan osmotiknya sama. Berarti pi urea sama dengan pi NaCl. Apa rumusnya urea? M, R, T. Sedangkan ini M,
R, T, I. Kenapa I, Mbak? Karena dia elektrolit. Kalau ini non elektrolit, R sama T kita coret saja ya. Karena nilainya sama. Oke, kita masuk konsentrasi. Rumusnya adalah GT, ureanya nggak tahu, dibagi MR urea itu 60, dikalikan 1000, dibagi dengan volume larutan. M-nya ini 0,1 ya. I-nya berapa? I-nya 2. Oke guys, nah 1000 bagi 200 berapa? 5 ya. 60 hilang 60 dibagi 5 berapa? 12 ya. Maka GT-nya adalah 12 kalikan 2 itu 24 dikalikan 0,1. GT-nya adalah 2,4 guys. Jawabannya adalah B. Next, masih muat ya? Masih ya. Kita masuk ke soal nomor 10. Asam oksalat H2C2O4 embernya 90 sebanyak 200 ml terionisasi. Ini adalah alfanya. Bila dalam larutan itu terlarut 18 gram oksalat berarti GT-nya. Ternyata pada suhu 400 Kelvin berarti T-nya. Ini adalah R-nya. Maka tekanan osmotiknya adalah. Yuk kita masukkan. Rumusnya P adalah MRT I ya, kita gunakan asam oksalat tuh asam lemah, maka nanti I-nya kita pakai rumus I sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa. Kita masukkan 1 plus, jumlah ionnya berapa? H2C2O4, kalau kita ionkan H-nya 2, C2O4-nya tuh 1 ya, 2H plus C2O4 2 min. Maka jumlah ionnya 3. 3 dikurangi 1, alfanya 5%, 0,05. Jadi 1 plus 3 kurangi 1, 2. 2 dikalikan 0,05 itu 0,1 ya guys. Maka jawabannya 1,1. Itu baru I. Oke, yuk kita Pi-nya jadinya gimana guys? Ini 200, 1,18 ya. Maka 18, MR-nya 90. Dikalikan 1000 dibagi volumenya 200. R-nya itu berapa? 0,08. Wah, kita butuh kalkulator banget ya. T-nya tuh 400. I-nya nggak nyukup, sorry. I-nya 1,1. Oke, kalian hitung dengan kalkulator guys. Jawabannya adalah 35,2 ya. Kalian sudah hitung, hebat. Jawabannya adalah B. Next, kita masuk ke soal nomor 11. Ada H2S ditambah dengan H2O ditambah Cl2 menghasilkan SO2 dan HCl. Koefisien ABC-nya adalah, yuk kita tentukan dulu manakah yang mengalami perubahan Bilox ya. S-nya, ketemu S ya, mengalami perubahan Bilox. O adalah min 2 kalikan 2 min 4, maka S-nya adalah plus 4. H itu plus 2, maka S-nya ini adalah min 2. Lalu Cl ya, Cl2 ke Cl. Nah, yuk Cl unsur bebas maka Biloxnya 0. Hati-hati di sini Cl-nya 2, lah kok sini Cl-nya cuma 1. Maka Mbak setarakan dulu ini sama-sama 2 biar Cl-nya 2, Cl-nya 2. Karena Cl-nya kita setarakan jadi 2, maka Bilox Cl di sini kita kali 2. Yang tadinya H itu plus 1, maka Cl min 1 kita kalikan 2. Jadi min 2. Begitu guys. 0 ke min 2 maka turun 2. Min 2 ke 4 maka dia adalah naik 6. Ya, kita kalikan 3, ini kita kalikan 1. Kita kalikan silang. Oke ya. Maka jadinya H2S ditambah dengan H2O ditambah dengan 3Cl2 menghasilkan, ini kalikan silang ke sini ya. 1 kali ini SO2 ditambah dengan 3 kalikan 2 itu 6 HCl. Oke, yuk kita cek lagi. S-nya 1, S-nya 1, Cl-nya 6, Cl-nya 6 udah setara ya. H-nya 6, maka sini dikasih udah ada 2 ya, maka kurang 4. Maka ini 2 aja. 4 tambah 2 kan 6. Oke ya. Oksigennya 2, oksigennya 2. So, ketemu deh. A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, C-nya di mana? Oh, C-nya di sini. C-nya 1. 2, 3, 1. Jawabannya adalah Oke, terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa kalian lanjut ke part 2-nya ya. Kita akan bahas tuntas PAS 1 Kimia.